tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam. Untuk para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sosialisasi ini merupakan rangkaian kegiatan olah yuda latek hantak mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer. Lapor sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Siap, dimulai. Lanjutkan. Tuhena SHMH beserta tim dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, para tamu undangan sekalian yang berkenan hadir di kampus STHM ini, di tengah-tengah kesibukannya, Bapak telah meluangkan waktu dalam kegiatan pada hari ini. Pada tahun 2023, negara Indonesia telah berhasil merumuskan hukum pidana nasional untuk menggantikan undang-undang yang telah lama berlaku di Indonesia. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka membangun hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu wadah untuk mensosialisasikan KUHP nasional kepada sivitas akademika STHM agar dapat beradaptasi dengan KUHP yang baru dalam penggunaannya, baik dalam tataran praktisi maupun akademisi, bahwa acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini merupakan rangkaian kegiatan olah yuda mahasiswa STHM yang sedang berlangsung sejak hari Senin tanggal 29 Juli 2024 yang nantinya akan berakhir pada tanggal 2 Agustus tahun 2024. Rekan-rekan mahasiswa, baik mahasiswa S2 maupun S1, izinkan saya untuk menjadi moderator pada kegiatan hari ini supaya kegiatan itu bisa lebih tertib dan lancar. Kalau di KUHP yang lama itu ada 3 buku. Buku 1 yaitu ketentuan umum, buku keduanya kejahatan, buku ketiganya adalah pelanggaran. Di KUHP yang baru kita membuat anatomi baru. Buku 1-nya ketentuan umum, kemudian buku 2-nya tindak pidana. Untuk buku 3 pelanggaran itu dihapuskan atau dipilih secara selektif masuk dalam buku 2. Kalau salah, mohon dikoreksi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan segera memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan pencerahan terkait dengan KUHP ini. Dari selatan menuju utara. Selamat pagi sahabat semua. Ayo semangat kita ramaikan acara kita. Gayanya sendiri. Nah, kalau ini kita lihat gambar yang ada itu menunjukkan hukum yang kita pakai terkait pidana itu adalah gaya dari Eropa. Karakter Eropa dengan karakter kita Indonesia itu berbeda. Itu menjadi ciri khas. Ya, kalau di kelompok individual ada norma-norma yang menurut mereka ya itu biasa, bagi kita yang komunitas. KUHP ini sebenarnya berubah paradigma keindonesiaan, karena faktanya memang ya akhirnya ada bermasalah hukum adat di proses hukum negara. Selanjutnya silakan. Paradigma itu pendekatan yang berbeda, pemimpin itu dengan sekarang berbeda. Efek kita tidak berubah. KUHP teori hukum itu diperbolehkan malah IC-nya ya, ada juga malah perse. Tapi saat ini akhirnya semakin luas karena hukum-hukum yang akhirnya ditutup dengan undang-undang baru. Nanti ada pidana khusus
Jadi orang luar negeri ya, sampai terkait dengan pengaturan di luar KUHP malah, nah di KUHP ini dirubah, gitu kan? Harus secara saintifik, harus kajian, makanya ada namanya metodologi Delphi. Bukan kegamangan, bukan pandangan. Tetapi pada faktanya nanti setelah itu diberlakukan, itu bisa jadi tidak dilaksanakan hukuman mati tadi. Jadi hanya tertera di dalam undang-undang saja, tetapi pelaksanaannya itu bisa nanti beralih kepada hukuman 20 tahun. 20 tahun pidana penjara. Nah, di mana rasa keadilan ini? Sementara ini sudah tertuangkan di dalam undang-undang yang baru. Bukankah penciptaan daripada KUHP pidana baru itu untuk bukan hanya kepastian hukum, tetapi adalah untuk mencapai keadilan. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan Tuan Herti. Tujuan transplantasi organ adalah untuk tujuan kemanusiaan. Mungkin lebih spesifik berdasarkan indikasi medis ya. Kalau indikasi medis kan lebih tepat ya. Kalau kemanusiaan mungkin lebih luas. Karena belum tentu tujuan kemanusiaan belum tentu juga indikasi medis. Saya kira itu dua pertanyaan. Terima kasih. Kalau hukuman mati sudah diperkuat dalam putusan MK itu. Jadi secara yuridis itu kuat, pengaturannya dan secara prakteknya juga ya, tidak menghapuskan semua hukuman mati 10 tahun kan? Nggak otomatis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami mahasiswa AGIT Letting STHM 29 semester 2. Izin bertanya perihal tentang asas legalitas yang tadi tentang hukum adat. Yang kita mengetahui bahwa hukum adat ini adalah living law yang selalu hidup dalam masyarakat dan merupakan hukum asli dari Indonesia. Bagaimana jika hukum tersebut yang tadi Bapak sampaikan bahwa harus ada peraturan daerahnya? Seperti kami orang Kalimantan, khususnya Kota Pontianak ini, mempunyai beragam suku dan budaya yang bermacam-macam. Yang kita ketahui mayoritas di Kalimantan ini tidak hanya ada suku Dayak, tapi ada suku masyarakat Melayu juga, bahkan juga ada banyak mayoritas Tionghoa. Pengawasan ya, pengawasan dan juga kerja sosial. Nah itu bagaimana, seperti apa nanti hal itu diterapkan, kemudian bagaimana sebenarnya nanti penerapan ke depannya itu seperti apa, karena ini kan hal baru ya. Mungkin sedikit menyambung dari pertanyaan sebelumnya, yang menarik khususnya buat saya pribadi itu terkait dengan pasal 100 penjatuhan pidana mati. Kalau di ayat 1 jelas itu masih domainnya hakim dari Kemenkumham ataupun dari Dirjen Pas terkait dengan adanya pasal ini seperti apa, karena ini membuka ruang diskusi. Jadi kami di sini sekolah tinggi mundur tapi mengamalkan banyak program studi. Salah satunya adalah untuk kesehatan. Ini adalah mahasiswa kita yang luar biasa dari tenaga medis dan ini sangat bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih. Terima kasih kepada sumber dan moderator. Belajar di STHM untuk menimba ilmu, untuk bekal di masa depan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ilham Putu atas ilmu yang diberikan hari ini. Tepuk tangan dulu. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berdasarkan kepada saya. Bubarkan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena atas rahmat dan kasih sayang-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan acara sosialisasi KUHP kegiatan Olayudah mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer tahun 2024 dalam keadaan khidmat tertib, lancar dan aman. Walhamdulillahirabbil alamin.